Nah, jadi yang kali ini saya mau bahas adalah bagaimana tata cara pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cahaya rahmati Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Cahaya rahmati Allah, ketemu lagi dengan saya Ridwan. Mudah-mudahan jangan bosan ya ketemu saya. Nah, jadi yang kali ini saya mau bahas adalah bagaimana tata cara pelaksanaannya. Menonton video ini atau ulasan ini, jangan lupa yang belum sholat dulu, karena ibadah yang utama adalah sholat. Sobat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita persiapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah Allah dan Allah mudahkan ya tentunya. Jadi selalu positif, namanya husnuzon. Jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah bahwa ya mudah-mudahan dengan menonton video ini Allah mudahkan diri kita, alam bawah sadar kita untuk melaksanakan ibadah umroh, yang dimana semua umat muslim hendak ingin pergi ke tanah suci atau melaksanakan ibadah umroh. Tata cara umroh yang sama-sama kita ketahui adalah, pertama adalah rukun umrohnya tadi niat dan berihram. Nah, untuk jamaah Sobat Cahaya yang dirahmati Allah, niat ihram itu bisa dilaksanakan di beberapa tempat. Ya, khusus untuk orang Indonesia, tepatnya Asia ya, bagian timur ya, itu bisa juga mengambil mikot di Yalamlam. Jadi pada saat naik pesawat dari Jakarta menuju Jeddah, nanti akan diinformasikan pihak maskapai atau pramugari ataupun pilot untuk jamaah sekalian untuk mengambil niat dan berihram pada saat garis tepat di Yalamlam. Karena untuk Indonesia salah satunya garis utama untuk mengambil mikot ada di Yalamlam. Tapi ada informasi yang saya dapatkan untuk saat ini juga bisa di Bandara Jeddah. Tapi bagaimana keyakinan Sobat Cahaya sekalian kalau garisnya memang di Yalamlam gitu ya. Nah, pada saat kita sudah bermukim sampai ke Jeddah, kalau kita ingin berumroh biasanya langsung ya. Jadi ada dua keberangkatan, pertama dari dari Jakarta menuju Jeddah, kemudian dari Jeddah langsung umroh ke Mekah. Ataupun ada cara lain, sebelum umroh kita dari Jakarta menuju Jeddah, kemudian transit ke Madinah dulu, ke kotanya baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi ada dua cara nih. Yang pertama langsung ke Mekah, ngambil mikotnya di Yalamlam. Kemudian kalau yang ke Madinah dulu, kita mengambilnya di Bir Ali. Jadi untuk Sobat Cahaya, pada saat kita mengambil mikot di Bir Ali, juga sama. Niat dan berihram, dengan dua halai kain ihram. Jangan lupa, nanti saya akan coba bagaimana cara menggunakan ihram. Sebenarnya tidak ada cara khusus yang diajarkan, tapi bagaimana kenyamanan Sobat Cahaya sekalian pada saat melakukan ibadah umroh, caranya menggunakan kainnya seperti apa. Tapi sedikit yang biasa kami lakukan adalah nanti kita cek nanti di video berikutnya. Kemudian setelah kita mengambil mikot, berihram, jangan lupa tuh perbanyak melakukan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus perbanyak talbiyah ya. Jadi Sobat Cahaya yang tadi ngobrol di bus atau ngobrol di kereta cepat ataupun sebagainya, kendaraan lah ya, jadi mulai dikurangi, perbanyak talbiyah. Nah, karena pada saat kita masuk ke tanah suci haram atau Masjidil Haram, nanti pada saat melihat Ka'bah itu kita berhenti mengucapkan talbiyahnya. Kemudian
kita melaksanakan tawaf itu sebanyak 7 kali putaran. Nah, jadi pada posisi putaran pertama tawaf dengan jarum jam itu berbeda. Jadi kalau tawaf itu berlawanan dengan jarum jam. Jadi tawaf pertama itu adalah bahu sebelah kiri sejajar dengan Hajar Aswad. Itu pada saat putaran pertama kita mengisyaratkan atau disunahkan sebenarnya kalau kita berkemampuan untuk memegang Hajar Aswad, ya, itu boleh. Disunahkan memang seperti itu. Tapi qadarullahnya karena semua jamaah di banyak negara itu tidak bisa melakukan atau memegang Hajar Aswad. Maka isyaratnya pada saat bahu kita sejajar dengan Hajar Aswad, ini ada ilustrasi sedikit ya. Di sini ada Hajar Aswad, kemudian ini Ka'bah. Jadi sejajar bahu kita dengan sudut kita dengan Hajar Aswad, itu kita mulai tawaf pertama isyaratnya benar Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Jadi pada saat bahu kita pertama, dan saat ini pemerintah Saudi juga sudah, kalau dulu awal itu ada garis di bawah line. Jadi ada line atau garis untuk memudahkan kita pada saat mengambil putaran pertama. Tapi makin kekinian agak sedikit rumit karena terlalu banyak hambatan pada saat harus mengambil tawaf pertama gitu ya. Karena harus melihat garis. Akhirnya makin kesini pemerintah Saudi juga membuat panduan atau tanda-tanda seperti lampu hijau. Jadi kalau nanti bahu kita sudah sejajar, kita lihat ke kanan, ada lampu warna hijau, ya itu kita sudah bisa mengambil putaran pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah kita mengarah ataupun mengisyaratkan memegang Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak pandangan, tapi kita mengisyaratkan itu. Apa sih doa-doanya? Yang kemarin mungkin saya share juga, tidak ada doa khusus, tapi memang ada doa terbaik atau zikir terbaik pada saat itu, pada kita tawaf, karena memang sejatinya tidak ada tuntunan doa khusus yang diajarkan. Jadi doa terbaiknya tadi salah satunya adalah pada saat kita tawaf pertama masuk, kemudian ada makom Ibrahim. Ini kita karena yang ada aja ya, ilustrasikan bahwa ini adalah makom Ibrahim, tepatnya kurang lebih di sini. Karena tempat mustajab ada di Multazam. Kemudian dari sini kita berjalan melewati makom Ibrahim atau sini kita bertasbih ya. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke sini yang nanti bisa juga jamaah sekalian ketika merasakan bahwasanya mengucapkan kalimat tadi sampai ke membesar atau mengagungkan Allah dengan kalimat tadi, maka kita boleh berdoa selepas itu. Jadi pada saat kita tawaf 1 sampai ke 7, pastikan doa-doa itu kita sampaikan, kita tujukan kepada orang-orang yang kita cintai. Ada orang tua kita, ibu kita, ayah kita, keluarga kita, anak kita, itu kita doakan. Ya, kemudian pada saat kita di rukun yamani, ya, jadi rukun yamani kita baca doa yang spesial. Doa terbaiknya adalah tadi doa sapu jagat. Itu doa yang Nabi atau Rasulullah ajarkan kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena ini kebaikan dunia dan akhirat. Itu doa yang paling terbaik di antara doa-doa. Karena itu semua doa itu sudah dirangkum di doa tersebut. Maka Rasulullah tadi mengajarkan kepada kita doa sapu jagat pada saat kita di sini. Ada yang menambahkan ya Aziz, ya Ghaffar, silakan. Tapi cukup dengan doa sapu jagat juga sudah bisa. Jangan sampai dilakukan hal-hal yang kurang sebagaimana mestinya lah ya. Selfie, ambil momen, ya memang sih betul. Tapi saya mengajak sobat saya sekalian, setelah tawaf baru kita ambil sesi boleh untuk mengabadikan momen itu.
Yang kedua, niatkan untuk memang hanya mengabadikan saja, tidak untuk di apa namanya bahwa oh ini saya sudah umroh, oh ini ada fotonya, jangan. Karena nanti bisa sia-sia ibadah kita, dalam kategorinya adalah riya. Jadi saya ingatkan diri saya sendiri, kemudian saya juga mengingatkan sobat saya sekalian untuk menghindarkan hal itu. Kemudian kita disunahkan sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini tidaklah mungkin karena kita akan kesulitan karena semua orang masih bergerak nih melaksanakan tawaf tadi. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 7 gitu ya. Jadi tidaklah mungkin kita bisa sholat di sini. Maka seluruhnya dengan Maqam Ibrahim juga masih diperkenankan atau masih insya Allah dikabulkan gitu ya, ketika hajat-hajat kita meminta pada saat atau di tempat yang tadi mustajab gitu ya. Karena tempat-tempat mustajab adalah salah satunya adalah di Maqam Ibrahim, kemudian di Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad ke pintu, jadi ini Multazam. Kemudian di Hijr Ismail, nanti di belakang sini. Nah, ini kita anggap Hijr Ismail gitu ya. Ada di sini. Nanti di sini berdoa juga di dalam Hijr Ismail, salah satu tempat yang mustajab, insya Allah. Kemudian kita melaksanakan sa'i. Jadi sobat saya yang dirahmati Allah, untuk sa'i 7 kali putaran untuk dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu dihitung 1. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Jadi itu ada di mana waktu atau tempat yang juga sama diberikan tanda oleh pemerintahan Saudi, ada lampu hijau. Nah itu nanti untuk kaumnya ikhwan laki-laki lari-lari kecil tuh ya, antara Bukit Sofa ke Marwah atau Marwah ke Sofa. Itu ada tanda lampu hijau yang disyaratkan untuk harus berlari, lari-lari kecil. Bukan berlari ya, bukannya lari maraton, bukan, tapi lari-lari kecil. Karena pada saat itu sejatinya adalah hikmah di balik itu adalah kegigihan Sayyidah Siti Hajar pada saat mencari makanan atau air untuk Nabi kita Ismail alaihissalam. Jadi dari Bukit Sofa ke Marwah berupaya untuk mencari atau mendapatkan air. Kemudian balik lagi Sofa ke Marwah, putaran pertama tidak mendapatkan, dari Bukit Sofa ke Marwah tidak mendapatkan apa-apa, kemudian terus berdoa, kemudian balik lagi ke Bukit, dari Marwah ke Sofa, terus sampai selanjutnya sampai ke 7 kali putaran, yang alhamdulillah Nabi Ismail dengan izin Allah menggerak-gerakkan tangan dan kaki, yang Allah memberikan hadiah atau qabul doa-doa dari Siti Hajar, mendapatkan air Zam-Zam yang insya Allah sampai saat ini disebut air Zam-Zam karena pada saat itu Siti Hajar mengucapkan zam, zam, zam. Jadi air yang kumpul dan mengalir terus. Jadi sampai saat ini air Zam-Zam itu masih bisa kita nikmati. Maka salah satu mukjizatnya yang Allah berikan kepada nabi-nabi kita adalah tadi, yang masih bisa kita rasakan tentunya adalah air Zam-Zam. Kemudian setelah sa'i sudah selesai, kita menuju atau ke tempat tahallul. Tahallul itu setelah itu memang ada tempat, ya sudah selesai tahallul atau halal. Jadi kata dasarnya adalah halal, jadi memperbolehkan yang tadi. Nah, pada saat kita sudah tahallul, memotong rambut 3 helai ataupun dibotak ya, khusus untuk laki-laki, yang sama-sama tadi yang kemarin kita ulas adalah kalau dibotak atau potong pendek ya, rata gitu, insya Allah Nabi Muhammad SAW mendoakan kita sebanyak 3 kali. Jadi jangan sampai lewatkan tadi ya. Nah, bicara-bicara yang tadi itu kan pasti ada larangan-larangan tuh. Larangannya tidak boleh menggunakan kain yang berjahit untuk yang laki-laki, kemudian tidak menutup
mata kaki, alas kakinya, sarung kaki, sepatu juga tidak boleh menutupi itu. Kemudian peci juga nggak boleh. Kemudian motong rambut, motong kuku itu juga udah nggak boleh. Kemudian berburu kan tidak mungkin, karena saat ini sudah ada yang tidak ada yang berburu pada saat di Mekah juga. Tapi intinya kalau berburu tidak boleh membunuh hewan dan tumbuhan, apalagi orang gitu ya. Hewan dan tumbuhan aja nggak boleh gitu. Jadi tidak boleh melakukan hal yang dilarang tadi. Kemudian larangan-larangan tersebut juga berakhir pada saat kita tahallul tadi. Jadi sobat cahaya yang rahmati Allah, sudah selesai tahapan umroh dari mulai niat, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Jadi sudah selesai. Nah, mudah-mudahan bahasan singkat ini membawa gairah kita untuk melaksanakan ibadah umroh, karena yang pasti saya akan melakukan umroh berikutnya, dan saya doakan kepada sobat saya sekalian dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh, kemudian melaksanakan ibadah haji tentunya, yang insya Allah bulan haji 1 bulan lagi ya. Selain itu diberikan kemudahan rezekinya untuk bisa datang ke Baitullah. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.